Asrama UI Universitas Indonesia Jakarta. Asrama Universitas Indonesia terletak di sisi paling utara kampus. Lokasi asrama termasuk ke dalam wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sebelah selatan asrama terdapat pangkalan ujung bis kuning, jalan utama, dan hutan Universitas Indonesia yang lebat. Di sisi timur berbatasan langsung dengan danau kecil dan pemakaman. Di sebelah barat berbatasan dengan penginapan Wisma Makara. Sedangkan di sisi utara berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk. Ada beberapa tempat yang cukup populer keangkarannya di asrama UI ini. Namun demikian, yang paling menarik perhatian terutama di lokasi Gedung C. Asrama UI Gedung C merupakan lokasi yang paling angker, terutama di bagian lantai 1, lantai yang paling bawah dari gedung ini. Saking populernya asrama Gedung C ini, banyak cerita yang sudah terkontaminasi mitos yang tidak terbukti. Oleh karena itu, saya berusaha menuturkan langsung dari uraian teman saya yang bernama Jenny Rahmawati. Teman saya yang bernama Jenny Rahmawati seorang mahasiswa asrama UI Sastra Jawa UI angkatan 2010. Dia pernah tinggal langsung di Gedung C. Hanya saja kebetulan bukan di lantai 1, tetapi di lantai 3. Meskipun demikian, dia juga turut mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang semester ganjil tahun 2010. Saat awal-awal masuk kuliah, sekedar pengetahuan, asrama ini biasanya dihuni oleh mahasiswa baru tingkat pertama dan kedua. Gedung C kebetulan dihuni hanya untuk mahasiswi. Pada kesempatan kali ini, Jenny menuturkan langsung pengalamannya saat tinggal di sana. Noda basah. Pada suatu pagi di tahun 2010, salah satu penghuni asrama UI Gedung C lantai 1 terkejut-kejut. Saat itu kira-kira pukul 5:30 pagi, ketika matahari masih sayu-sayu bersinar, ia terkejut. Heran melihat bercak di kasur kamarnya yang bernomor 20. Bercak noda basah itu memang tidak biasa. Jika diperhatikan dengan seksama, bercak noda tersebut membentuk bayangan pocong. Awalnya memang tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa noda basah semacam itu bisa muncul? Padahal semalaman ia pergi menginap dan baru pulang kala itu. Siapa yang membasahi kasurnya tersebut? Oh, tidak tahu. Dia yang ketakutan pun akhirnya meminta petugas asrama untuk mengecek kejadian itu. Tidak ditemukan adanya pipa atau kemungkinan lain yang menyebabkan munculnya noda basah tersebut. Peristiwa ini terjadi begitu misterius. Masalahnya noda basah terbentuk pocong ini tidak hilang selama berhari-hari. Perasaan kesal, heran, bercampur takut pun menjadi satu. Dia akhirnya disuruh pindah dari lokasi tersebut. Pintu yang terbuka sendiri. Semenjak peristiwa pertama tadi, kamar bernama 20 tersebut dikunci gembok oleh petugas. Ada kemungkinan pengelola asrama sebetulnya mengetahui sekali tentang masalah kamar nomor 20 ini. Hingga pada suatu malam di tahun yang sama, salah satu penghuni lantai 1 yang bertetangga dengan kamar nomor 20 ini melintas di kamar tersebut. Dia heran, mengapa kamar tersebut digembok, ini tiba-tiba terbuka tanpa dikunci. Ya ampun, karena perasaan ia pun mencoba kembali menutup pintu tersebut dengan rapat-rapat. Keesokan paginya ia tercengang. Ya ampun, melihat pintu ini yang semalaman sudah ditutup kemudian terbuka kembali seakan mengajaknya untuk masuk. Akan tetapi dia melanjutkan niat itu karena takut. Akhirnya ia melaporkan berita tersebut kepada petugas. Petugas asrama saat itu pun heran dengan seheran-herannya dengan kejadian tersebut. Pasalnya ia merasa sudah menutup dan menggembok rapat-rapat kamar itu peristiwa noda basah itu. Bagaimana kamar yang tergembok itu bisa terbuka? Entahlah, hanya Tuhan dan penghuni asrama Gedung C saja yang tahu. Sebagai seorang laki-laki, saya belum pernah masuk ke Gedung C ini. Tetapi kamar bernama 1420 ini konon yang paling populer. Cerita pintu diketuk. Cerita yang berbeda ini ia berasal yang merupakan penghuni asrama Gedung C lantai 3. Ia berasal dari Kediri, Jawa Timur.
selama beberapa waktu tinggal di asrama Gunung C lantai 3 ini. Kebetulan ia tinggal di kamar lantai 3 sendirian, tapi berdua dengan temannya. Peristiwa itu sudah agak terlupakan tinggalnya, namun demikian ia masih sangat ingat bagaimana kejadian itu terjadi. Saat itu kebetulan malam hari dan mereka berdua masih belum tidur. Tiba-tiba suara terdengar seseorang mengetuk pintunya kamarnya. Mereka pikir siapa, ternyata ketika mereka berdua memberikan diri untuk membuka pintu tersebut, ternyata orang itu pun tak ada. Kisah ini pun sangat seram dan menakutkan. Oleh karena itu, asrama UI Gunung C merupakan lokasi yang sangat menyeramkan daripada gunung-gunung yang lain. Cerita kamar mandi di asrama UI. Cerita misterius selanjutnya terjadi di asrama Gunung F2 yang menentukan oleh Nuraini Dewi, salah seorang penghuni Gunung FI lantai 3. Di asrama Gunung F2 tidaklah menyeramkan seperti yang terjadi di Gunung C, namun tetap membuat bulu kuduk merinding. Kejadian ini terjadi suatu malam tahun 2011 di lantai 2 Gunung F2. Pada saat itu terjadi mati lampu, seluruh gedung gelap total. Di lorong yang gelap itu ada 4 mahasiswi yang hendak ke kamar mandi. Namun tiba-tiba suasana jadi mencekam. Seluruh penghuni lantai 2 gempar mendengar salah satu dari 4 orang itu menjerit-jerit keras. Ramai-ramai mereka mendekati arah suara tersebut berasal. Ternyata di kamar mandi mahasiswa tidak ada mengalami kesurupan hebat. Tidak jelas motifnya apa yang ada dan bagaimana kronologinya. Setelah kajian itu baru diketahui dari kronologisnya. Menurut cerita yang beredar, ia merasa hampiri seberkas cahaya putih ketika di kamar mandi. Cahaya tersebut mendekat terus hingga akhirnya ia tersadar sendiri. Entah bagaimana kejadian itu bermula, yang jelas peristiwa itu terjadi begitu cepat. Saat itu kampus cukup gempar, cerita beredar dari mulut ke mulut. Sekian guys.